Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa ala kulli min muslim. ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ أبو شجاع شيخ ابن قاسم القاسم يا أهل أجمس عبد الله أبانا وأمهاتنا وأجدادنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Teman-teman, kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang Kitabut Thaharah. Ini menjadi dasar penting bagi kita. Kita harus menguasai ini, memahami ini secara tuntas sehingga kita dalam bersuci itu tidak ragu untuk menggunakan air. Karena apa? Ketika kita selesai pemahamannya tentang air, maka kita selesai persoalan tentang ibadah yang lainnya. Gitu ya. Karena air gini, ada dua jenis hadas yang teman-teman harus pahami, dan ini bisa ke laki-laki maupun perempuan, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti ya mohon maaf kentut gitu ya, terus kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau hadas besar haid, istihadah gitu ya, terus kemudian nifas, bukan istihadah, nifas, terus kemudian suami istri dan sebagainya. Nah, air ini menjadi perantara penting untuk kita beribadah gitu. Kalau keliru dalam memahami ini, maka ibadahnya nggak sah. Bayang ya. Jadi pernah ada beberapa tahun lalu salah seorang tokoh besar di Indonesia itu berwudu pakai gayung. Videonya masih ada. Pakai gayung. Dia ini gayung gitu ya, dan dia berwudu di sini. Nah, wudu ini praktik ini lalu karena dia di pondok gitu, terjadi di pondok. Beberapa kiai yang melihat peristiwa itu marah. Kenapa marah? Karena cara dia wudu salah. Dibayangin, tokoh sebesar itu belum memahami cara berwudu menggunakan air yang sedikit. Nah, nanti kita coba praktek. Sebenarnya kita bisa berwudu dengan air segini. Air segini itu sebenarnya berlebihan. Bahkan kita itu bisa berwudu pakai air yang air gelas. Air gelas itu. Aqua gelas. Itu bisa berwudu pakai itu. Karena apa? Karena dulu kiai kami itu ketika beliau haji gitu ya, atau umroh tahun 60-an 70-an, itu air itu sangat sedikit. Sehingga teknik cara berwudu itu saling diajarkan. Dan alhamdulillah saya pernah diajarin. Nanti kita coba lihat caranya. Nah, kenapa si tokoh itu dimarahin? Karena dia berwudu terus gini lagi gitu. Jadi mengandaikan air mustakmal yang itu tuh jatuh dan kepake. Karena kan airnya terus berkurang kan. Jadi dia itu pada akhirnya menggunakan bukan lagi air suci mensucikan, tapi ada air mustakmal. Baik ya. Ini yang dikhawatirkan. Terus bilang, selama ini terus dia sholatnya gimana gitu. Ya kan? Kalau dia usia udah 50 tahun lebih gitu, dan dia menampilkan diri sebagai tokoh Islam, hal dasar soal air saja masih keliru, gimana caranya itu memahami soal ini?
Tentu toleransinya adalah ya kita paham, nggak apa-apalah gitu. Memang dia seorang pebisnis. Tapi poinnya adalah eh, kita harus memahami ini. Nah, kemarin ada kita sudah mempelajari ya, ada 7 macam air yang boleh dan itu diringkas menjadi 2. Ma'uma nazala minas sama yang turun dari langit atau manamba minal ardi atau yang keluar dari perut bumi. Nah, sekarang itu ada 4 macam, ada 4 jenis air yang ada 4 jenis air dan tidak semua jenis air itu bisa digunakan untuk bersuci, ya. Nah ini, tumal miyahu tangkosimu ala arbati aksamin ahadha tahirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-mu'allif tsummal miyahu, kemudian air tangkosimu terbagi ala arba'ati aksamin ke dalam 4 jenis, 4 pembagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Nah, yang pertama itu air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan. Sudah pasti air suci mensucikan. Nah, ini sifat dasar air itu ini. Sifat dasar air itu suci mensucikan. Makanya ketika belum ada atau tidak menemukan sesuatu yang kira-kira, misalnya gini, teman-teman sedang ke satu daerah gitu ya, tiba-tiba tidak hanya menemukan air setengah gentong gitu, dan teman-teman tuh pada dasarnya itu kan nggak tahu apakah ini udah dipakai wudhu atau tidak gitu ya. Nah, husnudzon kita itu adalah pada dasarnya air itu suci, kecuali di situ sudah berubah, apakah warnanya, apakah rasanya, gitu ya, ataupun baunya. 3 hal itu. Kalau masih ini ya kita husnudzon bahwa itu bisa dipakai untuk berwudu, gitu ya. Jadi prinsip dasar dalam air itu adalah tohirun, mutahhirun, dan itu pertama. Tohir mutahhirun li ghairihi. Ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'u al-mutlaq an qayyidin lazimin fala yaduru al-qaidu al-munfaqu kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Jadi ini disebut sebagai air mutlak. Air mutlak itu air yang kira-kira air mutlak itu seperti halnya nggak kedengeran ya. Air mutlak itu seperti yang dibahas kemarin, air sumur gitu ya, itu kan air mutlak. Terus kemudian ditaruh di ember, maka dia jadi air ember. Taruh di bak, maka dia air bak. Taruh di toren, dia air toren. Jadi penamaannya disesuaikan dengan di mana dia diletakkan. Ini dibedakan dengan ma'u biqayyidin, yang terikat. Yang terikat itu adalah kayak kopi, sirup gitu ya, marjan atau boleh. Nah itu dibeda. Jadi pembedaannya mudah memahaminya. Mutlak itu di mana aja dia bisa sesuai dengan namanya. Nah ini boleh dipakai. Wasani al-qismu at-tsani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fit thawbi. Ada 2 jenis. Yang jenis yang kedua itu suci, mensucikan, tetapi dia makruh untuk dipakai. Makruh itu lebih baik ditinggal, gitu ya. Tapi
dia tidak boleh dipakai kalau terkait dengan ibadah, misal wudhu atau apa namanya, mandi junub, janabah, nggak boleh. Tapi kalau menghilangkan najis pakai air itu boleh, yaitu wahwa al-ma'u al-musyammas. Ini beda ya, air panas dengan air yang dipanaskan oleh apa namanya, musyammas itu air yang dipanaskan oleh matahari. Pernah lihat nggak sih teman-teman, ada video di Dubai kalau nggak salah, dia bawa teflon, dia bawa teflon dan dia masak teflon di diseram di hotelnya tanpa kompor. Pernah lihat? Itu untuk menunjukkan betapa panasnya Dubai. Dia bisa goreng telur di luar tanpa kompor. Ini untuk menggambarkan soal kondisi cuaca di Timur Tengah. Karena Timur Tengah itu kemarin aja haji itu yang meninggal dari Indonesia itu ada sekitar berapa ratus ya. Karena heat stroke, istilahnya panasnya dahsyat. Jadi nanti kalau teman-teman sempat umroh atau haji, amin, teman-teman coba cek kondisi ketika naik ke Gua Hira dan pada saat zuhur itu hampir 50. Bahkan HP saya itu mati tiba-tiba karena dia tidak tahan dengan panasnya cuaca. Jadi kalau HP waktu pakai iPhone itu kan dia kalau derajat tertentu terlalu panas dia kan mati sendiri kan untuk menyelamatkan ininya. Nah, maksud saya dibayangkan konteks ini untuk konteks Timur Tengah yang panasnya, kalau panas itu 45 sampai 50 derajat. Nah, tetapi di sini itu ada syarat yang tidak boleh, itu yang makruh. Yaitu apa? Yaitu air yang dipanaskan di wadah di wadah yang besi atau aluminium. Karena apa? Tapi kalau gimana kalau air yang dipanaskan di tempat yang terbuat dari emas atau perak? Pasti sultan. Lah tempatnya aja emas atau perak. Nggak tahu sekarang ada apa enggak yang punya itu kan. Tempat airnya aja terbuat dari emas dan perak gitu. Nggak tahu masih ada apa enggak orang kayak gitu. Tapi kalau terbuat dari seng gitu ya, apalagi karena dulu kan orang-orang haji itu kan apa aja dipakai untuk tempat air dan sebagainya gitu, agak bukan sembarangan tapi seadanya. Nah, yang tidak boleh untuk digunakan, makruh untuk digunakan itu air yang panas karena matahari dan air itu terdapat di dalam tempat besi, stainless atau yang lain-lain. Bukan air, jadi air yang dipanaskan ini bukan yang dipanaskan oleh water heater, bukan. Kalau kayak gitu berarti kita di hotel makruh. bukan itu ya. Maksudnya bukan yang dipanaskan oleh itu tuh nggak apa-apa. Pada dasarnya kan, pada dasarnya ada khodamnya. Ya, halo. Nggak tahu. Jadi ini kan sebenarnya dipanaskan oleh solar juga, ya kan? Iya kan? Enggak, ya water heater kan ada yang pakai gas, ada yang dipanaskan oleh
solar. Kan kalau ini kan pakai solar, karena dia ini kan. Ini kalau zaman dulu tuh orang-orang kaya tuh yang punya tuh orang kaya gitu dulu tuh, solar. Nah, ini tuh pada dasarnya solar pakai diesel. Bukan solar diesel, solar tuh saya matahari. Jadi buka apa namanya? Jadi yang dibayangkan itu kondisinya begitu panas sehingga kenapa sih nggak boleh? Problemnya itu akan membuat atau para ulama mengindikasikan orang seperti yang saya bilang bahwa fikih itu kan para ulama itu empirik. Jadi berdasarkan pengamatan, observasi yang cukup lama. Nah, menurut para ulama, orang yang bersuci atau menggunakan air dan air itu air yang dipanaskan dengan itu bisa terkena baros. Baros itu apa ya? Ini loh, apa namanya, penyakit kulit yang putih-putih itu. Apa namanya? Bukan panu. Nek panu nggak masalah ya, panu. Yang itu jadi putih semua akhirnya. Apa sih? Bukan kusta. Bukan kusta. Kalau kusta isolasi. Ini loh yang pada akhirnya dia kan kan ini bercak putih pada akhirnya dia akan ini semua. Bukan. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi ada menimbulkan penyakit kulit. Gitu ya. Jadi para ulama itu menilai kenapa dimakruhkan karena ini akan kalau pemakaian jangka panjang kan ya itu akan menimbulkan penyakit. Jadi kemakruhannya bukan soal airnya tetapi efek yang diakibatkan oleh air itu. Bayangin. Nah, kenapa kalau apa namanya? Emas ataupun perak enggak? Karena emas itu diindikasikan emas itu jumlahnya atau kadarnya tetap sama. Kalau 24 karat 24 karat terus. Meskipun air menggunakan air dan sebagainya. Artinya apa? Dia tidak terkikis zat-zatnya. Tapi kalau apa namanya? Alat besi yang lain dia akan terkikis. Coba dilihat kalau nggak percaya. Si apa? Panci itu kalau terus dipakai dan sebagainya dia lama-lama akan tipis. Ya kan? Itu kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa zat ataupun apapun yang disebut itu kan dia terkikis. Nah, yang tidak diperbolehkan yang makruh itu karena efek jangka panjang dan penyakit yang diakibatkan oleh pemakaian itu. Gitu ya. Bukan soal ininya apa namanya panas airnya itu ini. Nah, yang menarik ay al muskhanu bi ta'thiri syamsi fihi wa inna ma yukrahu sya'an bi kutri harin fi ina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini li syifa'i jauhirima. Ina'in naqdain itu emas dan perak. Jadi kalau disebut naqdain dua apa namanya? Maka ini emas dan perak. Li syifa'i jauhirima karena zatnya itu murni. Jadi emas itu kalau di ini bukan emas husni ya. Tapi emas itu kalau itu tetap murni dia. Jadi kadarnya tetap 24 karat, ya dia akan terus sepanjang itu akan 24 karat. Wa idza baruda zalat al-karoha. Nah, kalau air itu udah dingin, maka kemakruhannya hilang, maka boleh dipakai. Wa idza baruda zalat al-karoha. Pernah lihat nggak sih gimana air itu yang keruh, terus kemudian didiamkan, ya kan? Lama-lama itu akan mengendap air atau lumut atau
debunya. Yang di atas itu yang bersih. Ya nggak sih? Nah, diandaikan bahwa dengan kondisinya yang dingin, maka zat-zat yang tadinya membahayakan tubuh itu larut kembali. Bayang ya? Jelas ya? Jadi kalau dingin, maka kemakruhannya hilang. Jadi boleh dipakai. Nah, tetapi waqtaro an-Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Nah, sementara Imam An-Nawawi itu menilai bahwa baik panas maupun dingin menggunakan menggunakan tempat yang besi dan sebagainya itu boleh menurut Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya ikhtiarat, pendapat pribadi. Nah, di sini Musannif Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi itu mengutip ikhtiaratnya Imam An-Nawawi. Sering sekali. Kenapa? Karena kalau ada perdebatan khilaf di antara imam madhab Syafi'iyah gitu ya. Dan kemudian imam-imam yang lain berbeda pendapat. Yang mu'tamad salah satunya yang dipegang itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu dikenal sebagai beliau itu dikenal sebagai otoritatif, yang paling otoritatif dalam madhab Syafi'iyah. Jadi kitab Al-Majmu' itu kitab yang bisa dibilang rujukan otoritatif madhab Syafi'iyah. Nah, kalau banyak yang belum memahami, ini penting untuk teman-teman. Gini, membaca kitab-kitab Syafi'iyah itu harus punya perangkat terlebih dahulu, pemahaman tentang mana ummahat, mana kitab-kitab induk, mana kemudian kitab-kitab yang lain. Nah, kitab-kitab induk dalam Imam Syafi'i itu Al-Minhaj gitu ya, Tuhfah dan sebagainya, termasuk itu Imam An-Nawawi, karangan Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan banyak hal itu harus dibayangkan bahwa itu adalah bagian dari membela atau menjelaskan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Banyak yang keliru. Misalnya kemarin banyak yang menilai bahwa, ini contoh ya, sebagai informasi buat teman-teman. Misalnya, adakah sholat qobliyah Jumat dalam Syafi'iyah? Banyak orang yang menukil pendapatnya Imam An-Nawawi, ya, kemudian menilai bahwa, bukan, itu Ibnu Hajar. Tapi kalau mau menilai atau mau merujuk, maka merujuk kepada Imam An-Nawawi, Al-Majmu', kemudian banyak yang lain. Jadi kita lihat di sana apakah ada pembahasannya atau tidak. Dan di kitab Imam An-Nawawi itu banyak sekali qaul mu'tamad yang dipegang. Jadi kalau ada qaul mu'tamad maka itulah yang dipegang, yang diutamakan. Nah, waqtara An-Nawawi adamal karahah mutlaqan, ini pendapat beliau secara pribadi. Gitu ya. Kalau ada perbedaan pendapat dengan ulama yang lain, maka harus dipahami sebagai khilaf. Tapi Imam An-Nawawi melihatnya tidak ada kemakruhan. Gitu. Jadi dengan begini sebenarnya nggak apa-apa. Menurut Imam An-Nawawi. Tapi menurut Syekh Abu Syuja, terus kemudian Syekh Ibrahim Ibrahim Al-Ghazi itu menilai bahwa itu makruh menggunakan ma'ul musyammas. Nah, bagaimana kita memahami ini? Lihat konteks. Ya.
lihat konteks. Apakah betul proven by science gitu bahwa menggunakan air yang dipanaskan langsung oleh matahari itu bisa membawa efek buruk terhadap penyakit kulit, bisa membawa penyakit kulit. Kita cek aja, saya belum ngecek sih sebenarnya. Cuman teman-teman bisa ngecek apakah betul ada penelitiannya soal itu. Karena pada dasarnya sains itu kan juga bukan mutlak, bisa berubah terus kan. Ya nggak? Nah, ilmu pengetahuan termasuk fikih itu bisa juga berubah dalam konteks pendapatnya. Waktu itu bisa jadi demikian, tapi sekarang bisa jadi berubah. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Kita juga makruh pakai air panas. Emang ada yang kuat pakai air panas? Kalau apa namanya wudhu ataupun ini pakai air panas. Ada atau air dingin banget. Kan nggak ada yang kuat juga ya. Maka dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena pada dasarnya itu bisa merusak badan. Jadi teman-teman, kalau ada orang, ini tips nih, kalau ada orang yang dia itu air panas, tapi dia ngerasa biasa aja. Pernah lihat nggak? Ada dua indikasinya. Dia punya khodam. Yang kedua, dia kena diabetes. Orang diabetes, kalau sudah tinggi, diabetes ini kalau udah tinggi, 400, itu air panasnya nggak kerasa. Bukan karena sakti. Sakit itu, segera Pak ke dokter. Hati-hati. Jadi kalau udah 400, 500, air panas itu nggak kerasa. Bahkan dia bisa minum demikian rupa. Bukan cuma wudhu, mandi pakai air panas baru mendidih itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya, agak hati-hati terhadap. Kalau ada temen yang ngerasa, wah ini bahaya nih, segera konsultasi ke dokter. Terlalu manis. Terlalu manis. Iya, karena saraf-sarafnya jadi hilang. Apa namanya? Si kemampuan sarafnya itu hilang untuk merasakan rasa panas, sakit dan sebagainya itu udah nggak ada. Jadi nggak boleh bener-bener panas banget atau dingin banget. Kalau dingin banget resikonya habis wudhu masuk angin. Wal qismu ats-tsalisu. Nah, yang ketiga itu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'u al-musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan fi rafi hadatsin au izalati najasin illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma. Jadi air mustakmal itu gini. Jadi air itu kita kalau wudhu ya, kan wudhu pertama gitu ya. Nah, ketika wudhu pertama itu namanya air, kalau jatuh itu namanya air mustakmal, gitu ya. Nah, air mustakmal ini tidak boleh lagi dipakai untuk wudhu, karena sayang gitu, wah air pakai lagi. Nah, itulah kesalahan yang tadi tokoh yang tadi pakai gayung itu, karena dia air yang ini terus kemudian air yang jatuh ke sini dia masuk ke sini terus pakai wudhu lagi, sementara itu tidak dua kula. Jadi air ini nambah dengan air mustakmal, gitu ya. Bayang, air mustakmal itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi yang pertama itu kan pasti jatuh, gitu. Nah, tapi kalau yang kedua dan yang ketiga, gitu ya, itu apa namanya, air mustakmal. Ini pertanyaan, air mustakmal kalau dikumpulin jadi dua kulah, apakah itu ya jadi tohirun mutahirun? Apakah dia jadi suci mensucikan lagi?
Ayo, kan air mustakmal nih, air pakai wudhu gitu ya. Tapi dia ada 2 kulah gitu. Enggak, dia kembali kalau lebih dari 2 kulah, tidak berubah warna, tidak berubah, maka dia suci mensucikan lagi. Iya, 2 kulah itu sekitar 200 liter ya. Makanya, makanya kalau teman-teman lihat air apa namanya di mana tuh, di masjid, air di masjid itu kan sebenarnya dia air banyak yang apa? Banyak yang air mustakmal. Air itu loh, bukan air masjid. Tapi kalau di masjid-masjid di Jawa itu kan ada air apa sih namanya tuh, jeding. Aduh, nah itu jeding. Aku terus jeding itu kan dia itunya kolam, 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 kolam. jadi jadi gitu, itu kan pada dasarnya beberapa itu dipakai lagi. Karena apa? Karena dia sudah lebih dari 2 kulah. Bisa untuk bersuci lagi. Karena dia lebih dari 2 kulah. Nah, coba lihat deh. Itu kan saking gedenya si masjid, itu kadang wudhu tuh si air ke situ lagi toh. Jadi bayangkan ini bayangkan ini kolam. Banyak orang tuh kalau apa? Berwudhu di kolam itu kadang begini. Ya enggak? Jadi air itu balik lagi. Air itu balik lagi. Nah, kalau air mustakmal, pada prinsipnya, kalau lebih dari itu maka dia tidak mustakmal. Dia kembali kepada dasar air. Kalau lebih dari 2 kulah lah ya. Sepanjang tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Kebayang ya? Kebayang nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Harus paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Tanya aja. Nggak apa-apa. Paham ya? Jadi air mustakmal itu harus dibayangkan kalau dia kurang dari 2 kulah. Kalau kita air gini terus kemudian wudhu itu ya, terus kemudian apa? Kayak yang tadi kita disebutkan, kesalahan penting ini nih, itu apa sih namanya? Gayung ya, gayung. Oh, ini apa nih? Al-Musammas. Nah, gini. Ma'ul Matori ya. Bukan Matori Abdul Jalil, itu ketua PKB. Jadi air itu yang jadi problem itu, tokoh tersebut itu adalah dia berwudu begini, kemudian sebagian itu ke sini. Jadi mustakmal balik lagi gitu. Jadi air pertama terus kemudian terus gini gitu. Itu hancur kemana-mana itu. Jadi secara teori itu udah jelas itu hancur kemana-mana. Nggak boleh. Kalau mau wudhu dengan air sedikit, bahkan dengan itu, caranya itu bukan gitu. Caranya itu dikucurkan. Nanti kita praktek situ ya. Bayang ya, air mustakmal itu air yang digunakan setelah bersuci. Atau air yang ba'da izalatin najis. Misalnya, ini deh, pakaian, gitu ya, pakaian kena tai kotok, atau ya kena pipisnya anak-anak gitu ya, anak-anak. Air itu, terus kemudian kan air itu dialirkan kan, jadi najisnya itu kita hilangkan. Syaratnya najis hilang itu gimana caranya? Harus 3 itu, nggak ada rasanya, nggak ada bentuknya, nggak ada baunya. Baik ya. Tapi ada juga memang pertanyaannya gini, air ompol anak itu kadang baunya banget tuh.
Iya loh. Baunya banget air ngompol itu. Kebayang nggak dulu orang tua kita sebelnya gimana pas kita dulu ngompol. Oh kita sekarang. Nah, air ompol itu sepanjang yang sudah kita upayakan, sementara dia terus nempel dan sebagainya, maka kita bisa mengikhtiarkan sepanjang yang bisa kita ikhtiarkan. Misalnya mencuci sebanyak 2-3 kali. Gitu ya. 2-3 kali, dan sekarang tuh kita punya teknologi yang namanya sabun. Sabun itu bisa menghilangkan pada level zat-zat kotoran yang ada di pakaian. Ya nggak sih? Ketika kita yakin bahwa itu semuanya sudah hilang, maka meskipun ada sedikit, itu anggap sudah suci. Karena kita sudah berikhtiar. Tapi ikhtiarnya maksimal, jangan baru dikucurin dikit gitu terus kemudian udah cukup. Enggak. Jadi pastikan 3 itu enggak ada. Jadi mentok mihi, ro'ih maupun baunya. Ya. Sampai sini bayang ya. Jadi nah air ini kalau dikumpulin, air habis itu najis nih, dikumpulin ternyata 1 bak. Apa najisnya? Ternyata airnya itu 1 bak gitu. Maka itu nggak boleh. Walaupun kita, sayang air gitu karena dari pam, ya nggak boleh juga. Walaupun dia 1 bak, nggak boleh untuk dipakai untuk bersuci. Jadi bahkan dia untuk menghilangkan najis yang lain juga nggak boleh. Karena apa? Karena dia airnya najis. Dia mutanajis namanya. Bayang ya? Air itu harus dibuang. Kalau misalnya ada 2 baju kena pipis anak-anak, yang satu setelah disuci karena bau banget gitu ya, kita cuci, ternyata 1 bak, maka air itu harus dibuang. Nggak boleh dipakai untuk mensucikan yang satu lagi. Bayang ya? Jadi harus bahkan izalatun najasah itu harus pakai air suci. Nah, wa al firafnya hadatsin au izalatin illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'dam fisol. Misalnya yaitu tadi, misalnya setelah kita kan nyuci gitu ya, air nyuci najis 1 ember, kemudian setelah kita cuci ternyata masih 1 ember, itu juga nggak boleh. Mau gimana pun tetap nggak boleh, karena itu jadi air najis. Bayang ya? Nah, wal mutaghayyiru wal qismu ats-tsalits. Nah, itu yang ketiga itu wal ma'u al mutaghayyir, ai wa min hadzal qismi al ma'u al mutaghayyiru ahadu awsafihi. Ini air yang berubah. Air yang berubah ini bukan jadi Power Ranger. Air yang berubah ini ada 3 hal tadi itu. Bima ay bisyai'in khalatahu minat tahirat. Taghiran yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Hissiyan kana at-taghyiru au taqdiriyan. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu fi sifatihi. Nah, ini air yang berubah, I mean hadzal qismi. Jadi yang kategori ketiga itu adalah air yang berubah. Berubah itu apa? Sifat ahadu ausofi, salah satu sifatnya. Salah satu sifat itu yang tadi itu ya. Jadi ukurannya, indikatornya itu 3 ya. Bau, warna, maupun rasa. Jadi 3 ini indikator ini untuk tahu apakah najis atau tidak, apakah suci atau tidak gitu ya. Nah, ini air yang dicampur bima khalatahu minat tahirat, dengan dengan sesuatu yang
suci juga gitu. Taghyiran al-ma'u alai fa innahu tahirun ghairu tahurin. Isyan kana at-taghyir au takdirian. Jadi kalau dia air itu dicampur dengan sesuatu yang suci juga gitu. Baik itu perubahan itu hissian bisa dilihat atau takdirian atau tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat kalau misalnya dia dicampur dengan zat kimia. Zat kimia yang sama. Yuafik fi sifatih. Itu kan airnya gitu-gitu aja kan. Tapi pada dasarnya itu berubah. Saya nggak tahu, ada nggak sih bahan kimia yang sama dengan air, tapi kalau diituin, dia tidak berubah warnanya. Bisa jadi ada ya. Bil ma'i ma yuwafiqu fi sifati kama'il wardi al-munqati'i ar-raihati wal ma'u al-musta'malu fa illam yamna itlaqas mil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran aw bima yuwafiqu al-ma'a fi sifatihi wa qudira mukhalifan walam yataghayyar hu fala yuslab tahuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi wahtaraza biqalihi khalatahu an tahiri al mujawiri lahu fa innahu bakin ala tahuriyatihi walau kana taghir katsiran. Nah, ini kalau dicampur dengan air mawar. Tahu nggak sih air mawar? Air mawar tuh apa ya? Air yang gini. Air mawar itu bukan air 7 rupa ya. Pakai apa namanya? Pakai bunga 7 rupa. Jadi air mawar ini kalau dicampur dengan ini, itu kan pada dasarnya, oh iya, air mawar itu kayak gini. Dia itu kan kalau digodok, mawar itu kalau digodok pakai air, itu kan dia akan bikin jadi harum untuk dasar apa namanya? Parfum. Ya nggak sih? Pernah lihat proses ininya? Nah, jadi air kama'il wardi ini air yang apa namanya? Air mawar dicampurkan dengan itu. Nah, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena pada dasarnya gitu ya. Dia suci tapi tidak mensucikan. Baik perubahan itu takdirian atau hissian. Baik itu perubahannya itu secara apa ya? Pengandaian atau takdirian itu ya kira-kira gitu ya. Atau memang itu perubahannya bisa kita lihat. Nah, wa kadza al mutaghayyir bi mukhalitin la yustaghna al mau anhu kapinin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyir bi tulil fa innahu tahurun. Nah, tetapi gini, ada air, pernah lihat kalau di danau atau gini nih di sini nih, satu, ya kan? Air itu coba lihat kalau campur dengan tanah itu kan dia jadi coklat. Tohlub itu lumut, jadi hijau kan. Nah, atau fi maqarrihi aw mamarrihi, air yang ngalir nih. Terus kemudian air itu menemui apa yang di perjalanannya. Dia ketemu dengan daun, dia ketemu dengan apa. Nah, kalau kemudian prosesnya alami, maka itu air tetap suci. Kalau kita wudhu di situ, di mana? Di setu, itu boleh-boleh aja, meskipun warnanya
Hijau. Hah? Tapi kalau udah segitu boleh-boleh aja, karena dia lebih dari 2 kula. Karena kan mau segitu. Berubahnya kan berubah gini. Yang menarik yang menarik kenapa disebut mutabahir. Kalau seorang yang sudah berpengalaman, punya banyak ilmu, itu ilmunya menyamudra. Kenapa? Karena samudra pada dasarnya itu segala yang masuk ke dia itu tidak memengaruhi zat aslinya. Gue enggak? Artinya gini, air yang masuk ke mana tuh? Nih air nih dari Setu nih ke laut. Itu kan dia akan jadi kembali sesuai dengan itunya laut. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sedemikian banyaknya. Nah, kalau di sini air sedemikian banyak gini, terus kemudian ada yang katakanlah buang air di situ gitu ya. Terus kita wudhu di sana, ya nggak apa-apa. Hah? Nah, kalau 2 kabupaten, ya kalau 1 kabupaten itu sih udah pasti bau banget. Itu sih udah nggak mungkin nggak bau, Mas. Jangankan mau wudhu, ngelihatnya aja ogah. Ada aja. Ya sih, ya nggak sih? Tapi kalau katakanlah ini cuma 1-2 gitu, ya nggak apa-apa gitu. Bayang ya? Ya nggak kebayang tuh kalau kita wudhu, terus kan di sungai tuh. Wah, di sungai. Ternyata di sana lagi buang air. Bayangin. Tapi sepanjang kita tidak tahu orang di depan kita lagi ngapain, maka itu nggak apa-apa. Kebayang nggak? Maksudnya gini, kita di sungai nih. Kita kalau lagi naik gunung atau jalan ke mana? Ke hutan gitu ya. Kita pengen wudhu. Nah, kita wudhu nih. Ternyata 500 meter di sana orang tuh lagi buang air, katakanlah pipis gitu ya. Nah, apakah pertanyaannya wudhu kita, air kita itu suci mensucikan tidak? Suci mensucikan, karena prinsipnya sudah lebih dari 2 kula. Airnya, kecuali airnya jalannya seuprit. Terus kemudian udah pasti kelihatan kalau itu. Kita marahin lah kalau itu. Ngapain woi, lagi wudhu gitu. Kebayang ya? Kalau dulu di Cirebon tuh apa namanya? Saya tuh pas kecil di Cirebon. Jadi kalau kita mau buang air besar, itu larinya ke sungai. Gitu. Dan kita nggak tahu apa yang dilakukan orang di sana gitu. Karena membayangkan bahwa air itu kan ngalirnya deras ya. Air ngalirnya deras. Sehingga nah, kalau air yang demikian maka itu boleh. Itu tohirun mutahhir. Itu suci mensucikan. Atau air yang diam lama. Diam lama itu misalnya berubah airnya, warnanya dan sebagainya. Tapi karena dia diamnya lama. Bayang nggak? Maka ini diperbolehkan untuk bersuci. Berubahnya itu karena diam lama. Diam lama itu ya pernah lihat ini nggak? Satu sumur gitu ya. Sumur, dan sumur itu nggak pernah dipakai gitu lama. Airnya itu antara berubah warna. Jadi bukan tidak selamanya jadi air bening. Dia itu berubah. Nah, perubahan itu pada dasarnya boleh karena dia tidak digunakan lama. Maka di sini redaksinya itu adalah wal mutaghayyir bitulil mukfi. Lama nggak dipakai. Fa innahu tahurun.
Wal qismu ar-rabi'u ma'u najisun. Yaitu, nah yang keempat itu air najis. Nah pasti kalau teman-teman tahu ya. Ai mutanajisun wa huwa kismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Nah, air najis itu ada dua. Qalilun yang sedikit gitu. Nah, jadi ada air sedikit, air segini gitu ya. Kemudian kena najis. Najis itu ya tai cicak misalnya. Maka dia otomatis jadi najis atau segini gitu ya. Qalilun itu madunal kullatain. Taghayyurun amla. Kan kalau air cicak tai cicak ke segini pasti airnya nggak berubah kan? Airnya ya segitu-gitu aja. Kecuali yang sapi. Kalau segini ya jadi awal sapi semua gini, bukan air. Jangan dibayangin loh. Wahwa wal halu annahu madunal qullatain wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati la damalaha sa'ilun inda qatliha aw syaqqi udwin minha kadzubab illam tutraf fihi walam taghayyarhu wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu fa kullun minhuma la yunajjisu al-ma'i'a wa yustatna aidan suwarun madhkuratun. Nah ini, jadi kalau ada wa yustatna min hadzal qismi al-maitatu allati la damalaha sa'ilun. Seperti misalnya gini. Ini nih kopi gitu ya. Terus tiba-tiba ada nyamuk mati. Gitu ya. Nah, kalau nyamuk mati, kalau nyamuk itu kan pasti punya darah. Lahadamun sailun. Yang nggak punya itu kadzubab. Kalau kategorinya ini ladamalaha sailun kalau kategori. Kalau nyamuk itu pasti punya laha damun sailun. Karena apa? Wong nyamuk di sini aja digituin darahnya banyak kan? Nah, dia habis bajak darah kita tuh. Nah, kalau dia masuk ke kopi, maka kopi itu jadi najis. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau redaksi ini jadi najis. Kalau nyamuk loh ya. Karena apa? Karena pada dasarnya dia punya darah. Tapi kalau yang tidak punya darah, lada malah sailun, seperti halnya lalat, maka air itu pada dasarnya tetap suci. Kalau ada air minum, gitu ya, terus kemudian ada lalat masuk, mati, maka air itu tetap boleh diminum. Kalau semut kan boleh karena dia nggak punya apa? Jadi kategorinya itu nggak punya darah. Ladam malaha sailun. Jangan kalau itu. Itu masih najis. Kebayang ya? Jadi kategorinya kalau dia binatang yang berdarah atau dipotong itu kemudian syaqi udwin minha maka dia boleh, maksudnya tidak najis, air itu tidak najis. Tapi kalau berdarah maka dia najis. Berdarah itu apa? Cicak, ya kan? Sering tuh kopi tiba-tiba ada cicak, ya udah nggak boleh lagi itu diminum. Selain itu emang polu tuh ya. Emang mau minum gitu kan nggak mungkin juga toh. Kebayang ya? Enggak, ini kebayang ya. Jadi untuk menentukan apakah air itu jadi najis atau tidak, kalau kejatuhan binatang itu kategorinya kalau dia berdarah maka dia jadi najis. Kalau tidak, seperti lalat, maka tidak najis.
Eh, Wa istatsna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutat. Mabsutat itu kitab yang panjang lebar seperti Al-Majmu, Al-Minhaj dan yang lain-lain. I'anatut Talibin. Wa asyara lil qismi tsani min al-qismi ar-rabi bi qauli au kana katsiran kullataini fa aktsara fataghayyara yasiran au katsiran. Nah, ini waduh, adzan. Ternyata sejam ya. Nah, yang kedua itu air yang dua kulah. Bayang ya? Air yang dua kulah itu aukana kathiron kullataini fa aktsara fataghayyara yasiron au kathiron. Anu dulu. Wah, saum. Puasa dia. Nah, yang kedua ini itu meskipun air sudah dua kulah atau lebih, tetapi ketika dia terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, maka air dua kulah itu tetap najis. Bayang ya? Jadi ada dua jenis air yang najis. Pertama, madunal kullatain, di bawah dua kulah, itu kalau kena najis pasti najis. Ya. Air ada di sini terus kemudian kena kena tai cicak gitu ya, maka air ini jadi najis meskipun tidak berubah. Atau air air ember. Nah, ini biasanya gitu, harus dilihat tuh air ember. Air ember itu terus kemudian kena, kan cicak di mana aja, apalagi di kamar mandi itu. Coba dilihat, kalau ada
Bahkan tai tikus, nah itu sering tuh, tikus tuh, coba dilihat. Kalau ada di ember atau di bak atau di penampungan air, gitu ya, dan air itu kurang dari 2 kulah, dan kena najis, tai tikus misalnya masuk, maka itu air najis, tidak bisa untuk bersuci, nggak bisa untuk wudhu, apalagi untuk mandi junub, gitu ya. Jadi harus dibersihin dulu tuh si airnya, karena madunal kullatain. Nah, ada juga dia kullatain fa'aktsara, 2 kulah tapi fataghayyar, tapi dia berubah warnanya, gitu. Nah, dia berubah warnanya ini baunya. Jadi pernah tuh saya dulu di pondok tuh, air sumur, ini sumur, masukkan tikus, tikus mati, tikus mati di belakang Alia itu. Tikus mati di situ, nggak bisa, karena untuk ininya susah gitu ya, untuk apa? Untuk ngambilnya susah, maka ketika dialirin air itu bau bangkai. Itu air sumur itu kan lebih dari 2 kulah. Dia sumurnya dalam sekali. Air itu lebih dari 2 kulah. Terus kemudian apa yang kami lakukan waktu itu? Memutus. Jadi air sumur itu tidak dipakai. Jadi air sumur itu kami tidak pakai selama hampir 2 minggu. Jadi air itu 2 kulah lebih, tapi karena kena bangkai tikus, gitu ya. Dan itu kan bau banget ya, bau banget. Warnanya nggak berubah, karena tikusnya cukup gede sih sebenarnya, tikusnya segini gitu. Airnya kan tidak mengubah warna, tapi baunya. Nah, dia jadi bau bangkai banget. Itu buat Aliyah waktu itu. Terus kami matikan, karena nggak boleh kan untuk pakai untuk berwudu. Dimatikan, dinonaktifkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, bangkai itu hilang. Bangkai itu hilang. Jadi air itu menjadi suci kembali. Air itu seperti yang tadi bilang, prinsipnya air itu suci mensucikan. Bahkan tadi yang itu 2 minggu hilang, rasanya kembali, warnanya kembali, terus kemudian ininya kembali. 3 itu nggak ada. Nah, tapi kalau taghayyar, tapi kalau berubah maka dia jadi najis. Kebayang ya? Apalagi di danau ada mayat buaya gitu. Itu udah nggak boleh tuh pasti. Serem banget. Nah, apa sih yang nah ini wal qullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asah fihima waritlu al-baghdadiyu indan nawawi mi'atu wa thamaniyatu wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in dirhaman wa taraka al-musannifu qisman khamisan. Nah gini, ini ukuran tentang 2 kulah, tapi sebenarnya gini, 2 kulah itu sekarang kalau dikonversi jadi 200 liter. Ya. 200 liter itu tandon. Tandon itu berapa sih? 500 ya? Tandon itu 500, yang paling kecil 500 ya? Oh deh. Tapi kira-kira kalau beli tandon yang 500 liter, itu kita aman. Aman insya Allah. Nah air ini kan pasti ngalir ke kita kan? Nah itu insya Allah aman untuk kita berwudu maupun untuk mandi besar. Bayang ya? Saya doakan teman-teman kalau punya rumah, beli tandon yang 500 liter. Bisa lebih lah. Hah? Tandonnya dulu. Beli rumahnya dulu. Atau bukan? Bukan beli rumahnya dulu. Cari pacar dulu. Cari pasangan dulu. Cari pasangan dulu, baru cari rumah, baru cari tandon.
urut-urutannya gitu. Ini beli tandon dulu. Gitu ya. Jadi 2 kullah itu ukurannya 200 liter lebih. 200 liter. Nah, sekarang gimana? Nah, ini wataro kal musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu. Jadi ada jenis lagi sebenarnya yang tidak disebutkan oleh musannif Syekh Abu Suja. Yang kelima, air suci mensucikan tapi tidak boleh untuk dipakai. Ada nggak? Ada. Nah, di sini disebut wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in maghsubin au musbalin lisyurbi. Air yang digosok. Gosok itu dicuri. Mungkin bener, air mencuri itu nggak boleh. Mungkin bagi kita sebagian air mencuri itu bukan isu. Tapi kalau di Jakarta Utara, teman-teman, kalau Jakarta Utara, air itu beli. Air itu beli satu apa? Jerigen. Makanya banyak pencurian itu bukan cuma pencurian motor, pencurian air. Bayangin nggak? Pencurian air itu ada, terjadi. Bagaimana dengan pam? Ini kan di beberapa itu kan pakai air pam. Tapi air pamnya itu tidak bayar. Tidak bayar ya. Dia tuh bisanya nyuntik. Nah itu juga nggak boleh. Namanya mencuri. Jadi sepanjang hidupnya dia itu secara prinsip itu dia bersuci dengan air yang maghsubin, tohir mutahhir tapi haram untuk dipakai. Atau musbal syurbi itu nggak tahu sekarang masih ada nggak sih? Kalau di Jawa atau di daerah itu ada gentong di depan rumah, dan itu biasanya air yang diperuntukkan untuk para musafir. Nah, berwudu pakai itu juga haram. Karena apa? Karena diperuntukkan untuk minum. Gitu ya. Kenapa disebut haram? Karena mengambil hak orang lain. Sama seperti bima'in maghzubin. Karena orang itu meniatkan untuk supaya orang itu bisa minum. Tiba-tiba kita pakai untuk bersuci. Itu kan kita menggunakan bukan pada tempatnya. Kalau ini sama seperti halnya air gosok aja. Beda. Nih ada yang keliru mengartikan kalau kayak gitu air aqua nggak boleh dong. Karena ini diperuntukkan untuk minum. Bukan itu maksudnya. Kalau air aqua ini boleh. Oh iya dong. Mandi juga boleh. Ada artis yang mandi pakai air aqua. Ya nggak sih? Kebayang. Kebayang ya, teman-teman. Saya jadi ada 4 jenis air: tohirun mutahirun tapi tohirun ghairu mutahirun. Terus ada maul mustakmal, ada maul najis. Gitu ya. Kebayang ya? Kalau ada yang nggak paham, nanti tanya aja. Gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya ingin ini kita di situ ya. Barangkali teman-teman nanti umroh atau haji atau daerahnya kena paceklik. Kita coba praktek wudhu pakai ini. Kebayang ya? Di situ aja. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.